Makam yang hilang. Langit Jakarta malam itu mendung. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah yang pekat. Di sebuah warung kopi kecil dekat kawasan Jeruk Purut, 4 anak muda duduk berkerumun. Wajah mereka penuh semangat bercampur gugup. Anton, pemimpin kelompok, menepuk meja. Jadi fix, malam ini kita masuk TPU Jeruk Purut. Katanya, kalau kita berani muterin makam 7 kali, bakal ketemu pendeta tanpa kepala itu. Ana langsung menggeleng keras. Gile aja, itu cuman mitos, Ton. Dan kalaupun benar, siapa yang mau lihat hantu beneran? Rudi si usil malah terkekeh. Ya, kalau nggak coba, kapan lagi? Lagian kan, kita bukan anak kecil lagi. Masa takut kuburan? Rina yang pendiam sejak tadi akhirnya bersuara. Tapi, aku pernah dengar cerita dari tanteku. Katanya, kalau beneran ketemu, arwah itu bakal ngikutin pulang. Dia nyari makamnya. Yang katanya bukan di sini, tapi di tanah kusir. Suasana mendadak hening. Hanya suara sendok beradu dengan gelas kopi yang terdengar. Raka tersenyum menantang. Justru itu, kita buktikan sendiri. Kalau cuman mitos, kita pulang dengan cerita lucu. Kalau beneran ada, ya itu pengalaman paling gokil seumur hidup. Meski berat hati, akhirnya mereka sepakat. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat mereka melangkah menuju pemakaman. TPU Jeruk Purut berdiri luas, sunyi, dikelilingi pepohonan tua yang daunnya bergemerisik tertiup angin. Gerbang besi setengah terbuka, seolah memang menanti tamu yang tak diundang. Dari dalam, samar terdengar suara kodok bercampur bunyi serangga malam. Gue nyesel, gumam Ana pelan memeluk jaketnya. Anton menyalakan senter. Terlambat buat nyesel. Kita udah nyampe. Ayo, jangan terpisah. Mereka melangkah melewati barisan nisan tua. Beberapa miring, sebagian ditumbuhi lumut, ada pula yang nyaris tertutup akar pohon beringin. Aroma tanah basah bercampur wangi melati samar, seakan ada yang baru saja menabur bunga. Rina merinding. Kalian nyium bau bunga? Rudi tertawa kecil. Biasa aja, namanya juga kuburan. Tapi langkahnya melambat ketika mereka melewati sebuah makam besar berornamen salib. Dari balik nisan itu, terdengar suara langkah pelan, padahal tak ada siapapun. Ana menggenggam tangan Intan erat-erat. Kita pulang aja. Anton menyorotkan senter ke segala arah. Hanya bayangan pohon yang bergoyang. Ia berusaha menenangkan. Itu cuma daun jatuh, jangan panik dulu. Namun semakin dalam mereka melangkah, suasana makin berat. Udara jadi dingin menusuk. Jauh lebih dingin daripada udara malam biasanya. Nafas mereka berembun tipis. Seolah bukan di Jakarta. Rudi yang tadinya paling berani mulai kehilangan senyum. Ia menoleh ke belakang. Lu sadar gak? Dari tadi gue berasa ada yang jalan di belakang kita. Mereka semua refleks menoleh. Kosong, hanya nisan berjajar, berbaris hening. Tapi Ana melihat sesuatu. Sosok hitam tinggi di kejauhan, berdiri diam di balik pohon beringin. Tak ada wajah, hanya siluet. Ia menutup mulut, menahan jeritan. Kenapa? Tanya Anton cepat. Sari gemetar menunjuk samar. Di sana. Namun saat semua menoleh, sosok itu sudah hilang. Hening kembali. Anton berdehem, mencoba mengusir rasa takut. Kita lanjut. Ingat, muterin makam 7 kali. Baru benar-benar bisa ngebuktiin.
Mereka berjalan lagi meski langkah terasa berat. Langit makin kelam, angin semakin kencang. Daun-daun kering berterbangan, menempel di batu nisan. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing panjang dan serak, menusuk sampai ke tulang. Rina berbisik dengan wajah pucat. Anjing? Katanya pendeta itu suruh bawa anjing hitam. Mereka berhenti. Suara lolongan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Dan saat itu juga, dari kegelapan di depan mereka, dua mata merah menyala perlahan. 4 pasang mata terpaku pada cahaya merah yang perlahan bergerak dari balik nisan. 2 bola mata itu besar, berkilat di kegelapan, seakan menyala dari dalam. Ana menjerit kecil, menutup wajah dengan kedua tangan. Rina kaku, tubuhnya bergetar hebat. Rudi melangkah mundur 1 langkah, meski bibirnya berusaha tersenyum. Ton, itu kan cuma kucing ya. Namun Anton tahu, tatapan itu terlalu tinggi untuk seekor kucing. Dan lolongan yang baru saja mereka dengar bukan suara hewan kecil. Perlahan, sosok itu muncul dari balik nisan. Seekor anjing hitam besar. Bulunya kusut penuh tanah. Giginya menyeringai. Lidah panjang menjulur, meneteskan liur ke tanah. Dan mata itu, mata merahnya menyala, menatap lurus ke arah mereka. Anjing itu melangkah maju, cakarnya mencakar tanah basah, menimbulkan suara. Jangan panik, bisik Anton. Jangan gerak mendadak. Tapi Rudi justru kian mundur. Langkahnya menginjak ranting kering. Suaranya membuat anjing itu menggeram keras. Bulu tengkuknya berdiri. Lari, teriak Anton. Mereka serentak berlari di antara nisan-nisan. Senter bergoyang liar. Cahaya menari di dinding makam. Nafas mereka tersengal. Langkah terhuyung di tanah becek. Di belakang, suara cakaran cepat mendekat. Sari hampir terjatuh, namun Intan menariknya. Mereka melintasi makam besar berhias patung malaikat. Saat itulah, lolongan panjang kembali terdengar. Namun kali ini bercampur suara lain. Langkah kaki berat. Mereka semua berhenti. Dada naik turun. Dari arah lorong makam, sosok tinggi muncul. Tubuhnya tegap, mengenakan jubah pendeta hitam. Di tangannya tergenggam sebuah Alkitab lusuh. Tapi yang membuat darah membeku, lehernya kosong. Tak ada kepala. Di sampingnya, anjing hitam tadi berdiri setia. Rina menjerit, suaranya memantul di seluruh pemakaman. Itu dia, pendetanya. Pendeta tanpa kepala itu berjalan pelan. Langkahnya berat, berirama. Meski tak punya mata, mereka semua merasa tatapan tajam mengarah lurus ke tubuh mereka. Anton menarik napas dalam. Kita jangan diam di sini. Ayo mundur pelan-pelan. Namun Rudi yang paling ketakutan, tiba-tiba memutar badan dan berlari sendiri ke arah lain. Rudi, jangan pisah. Anton berteriak, tapi Rudi sudah hilang di telan gelap. Pendeta itu berhenti, lalu perlahan tangannya menunjuk ke arah Rudi menghilang. Anjing hitam menyala keras, lalu berlari mengejar. Ana menangis. Astaga Rudi, dia bakal... Anton tak sempat menjawab. Sosok pendeta itu kini berbalik menghadap mereka. Lalu sesuatu terjadi. Dari bagian leher yang kosong, muncul cahaya samar kehijauan, membentuk wajah samar. Wajah pucat, mata terpejam, bibir bergetar seolah menggumam doa. Namun dari mulut tak berbentuk itu, suara keluar, berat dan serak. Di mana makamku? Rina hampir pingsan mendengarnya. Ia terseret oleh Ana yang panik menariknya pergi.
Anton menyalakan senter ke arah lain, mencari jalan keluar. Namun anehnya, lorong makam terasa berubah. Nisan-nisan yang tadi berjejer kini seperti memutar, membentuk jalan buntu. Kita kejebak, bisik Ana dengan wajah pucat pasi. Pendeta tanpa kepala itu terus melangkah mendekat. Udara di sekitar mereka semakin dingin, nafas membeku di udara. Setiap langkahnya menimbulkan gema aneh, seperti suara lonceng gereja jauh di tengah malam. Rina terisak, "Kenapa kita datang ke sini? Kenapa kita bikin janji bodoh itu?" Anton menggertakkan gigi. "Diam, fokus. Kita harus cari jalan keluar." Namun sebelum mereka bisa bergerak, lolongan anjing kembali terdengar. Dari arah lain, Rudy muncul. Atau lebih tepatnya tubuh Rudy. Ia berlari terhuyung, bajunya robek, wajahnya penuh tanah dan goresan. Dan yang paling mengerikan, bola matanya kosong, hanya putih seluruhnya. Ia berhenti beberapa meter dari mereka, mulutnya terbuka. Dari tenggorokannya keluar suara berat, suara yang sama dengan pendeta itu. "Di mana makamku?" Pendeta tanpa kepala kini berhenti, seakan puas. Anjing hitam duduk di sisinya, menatap dengan mata merah menyala. Raka, Sari, dan Intan terpaku. Tubuh membeku antara percaya dan tak percaya. Dan saat itu, lonceng gereja kejauhan berdentang menandai pukul 12 malam. Dentang lonceng menggema samar, seakan merobek udara malam. TPU Jeruk Purut semakin hening. Namun di balik keheningannya itu, bayangan kengerian semakin nyata. Bayu berdiri kaku, bola matanya kosong, mulutnya terus mengulang kata-kata yang sama. "Di mana makamku?" Anton mencoba maju, berusaha mengguncang kesadaran temannya. "Rudy, bangun, itu bukan lo." Namun setiap kali ia mendekat, tubuh Rudy bergerak sendiri. Tangan terjulur ke arah Anton dengan cengkeraman dingin dan kaku. Saat jemar itu hampir menyentuhnya, Raka mundur refleks, merasakan hawa dingin menusuk sampai ke tulang. Rina gemetar di belakang, berbisik nyaris tak terdengar. "Ton, dia udah bukan Rudy lagi. Dia dipakai jadi wadah." Ana menjerit panik. "Kita harus pergi sekarang, kalau enggak kita semua bakal..." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimat, suara anjing hitam bergema keras, mengguncang seluruh pemakaman. Dari kegelapan, muncul 3 pasang mata merah lagi. Anjing-anjing lain, serupa, melangkah keluar dari bayangan nisan. Kini mereka terkepung. Pendeta tanpa kepala itu berdiri tegap di tengah lorong makam. Tubuhnya lebih jelas disinari cahaya bulan yang menembus awan. Lubang leher kosongnya berpendar hijau. Dan samar-samar terlihat wajah pucat muncul, menatap mereka dengan mata tertutup rapat. Dari mulut tak terbentuk itu, suara menggelegar keluar, berat dan penuh dendam. "Aku terkubur di tempat yang salah. Di mana makamku?" Suara itu membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Beberapa nisan tua roboh dengan dentuman pelan. Bau tanah basah bercampur anyir darah menyeruak, membuat perut mereka mual. Anton menggenggam tangan Rina dan Ana. "Kita nggak boleh diam di sini. Lari ke arah gerbang." Mereka bertiga berlari. Senter bergoyang liar. Namun setiap kali mereka mencoba menuju gerbang, jalan seolah berubah. Nisan-nisan bergeser, lorong melingkar kembali ke titik awal. Seperti dipermainkan oleh kekuatan tak kasat mata. Rina terisak. "Kita nggak bisa keluar, kita benar-benar kejebak." Dari kejauhan, suara Rudy kembali terdengar. Namun kini lebih parau bercampur tangisan.
Tolong, tolong aku. Ana hampir berbalik, ingin menolong, tapi Anton menariknya. Itu bukan Rudi lagi, jangan tertipu. Tiba-tiba pendeta tanpa kepala itu melangkah cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setiap langkahnya menimbulkan gema keras, seperti dentum lonceng besi. Anjing-anjing hitam menyebar, menutup semua jalan keluar. Anton menoleh panik ke segala arah. Ia ingat cerita lama. Pendeta itu hanya bisa pergi jika didoakan. Tapi siapa di antara mereka yang berani berdiri menghadapi langsung sosok tanpa kepala itu? Tiba-tiba, Rina melepas genggaman Anton. Ia maju beberapa langkah. Lututnya gemetar, tapi matanya menatap lurus. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pendeta itu berhenti. Anjing-anjing menyalak marah, tapi tak mendekat. Cahaya hijau di leher kosongnya berkedip, seakan terguncang oleh suara doa itu. Ana menjerit, "Rina, jangan, dia bisa." Belum sempat ia menyelesaikan, tubuh Rina terangkat ke udara. Lehernya seakan dicekik oleh tangan tak terlihat. Ia berteriak, suaranya serak, tapi masih berusaha melanjutkan doa. Anton nekat maju, berusaha meraih tubuh Rina. Tapi begitu ia mendekat, anjing hitam menerjang. Giginya hampir mencabik lengan Anton. Dengan cepat, ia menendang anjing itu hingga terhuyung. Tapi dua anjing lain sudah mengitari. Di tengah kekacauan, Rudi muncul lagi. Wajahnya kini penuh luka bakar. Kulitnya mengelupas. Matanya masih kosong. Ia meraih bahu Ana dari belakang. Mencengkeram kuat sambil berbisik dengan suara dua lapis. Suara Rudi dan suara pendeta bercampur. "Temani aku di makamku." Ana menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya berusaha melepaskan diri. Namun cengkeraman itu dingin, keras, mustahil dilepas. Pendeta tanpa kepala kini semakin dekat. Tubuhnya menjulang. Bayangannya menelan mereka. Dari lubang lehernya keluar asap hijau pekat, membentuk wajah-wajah samar orang-orang mati. Anton berteriak putus asa. "Rina, selesaikan doanya." Dengan sisa tenaga, Rina menggertakkan gigi, memejamkan mata dan menyelesaikan kalimat terakhir. "Amin." Tiba-tiba cahaya terang meledak dari kalung salib kecil di lehernya. Pendeta itu menjerit panjang. Suara menggelegar menggetarkan seluruh makam. Anjing-anjing melolong serempak, lalu meleleh menjadi kabut hitam. Tubuh Rudi terhempas ke tanah, tak bergerak. Ana jatuh terisak, hampir pingsan. Cahaya dari salib itu menelan seluruh area, dan dalam sekejap, pendeta tanpa kepala itu lenyap bersama suara lonceng, bersama semua anjing, bersama kegelapan yang menghantui. Hening, hanya napas mereka bertiga yang tersisa. Berat, penuh ketakutan. Namun tubuh Rudi tetap terbaring. Anton mendekat, mengguncang bahunya. "Rudi, bangun. Lu dengar gue kan?" Tak ada jawaban. Tubuh Rudi terbaring kaku di tanah pemakaman. Wajahnya pucat, matanya terpejam rapat. Anton berlutut di sampingnya, mengguncang bahu sahabatnya berulang kali. "Rudi, bangun bro. Jangan tinggalin kita." Ana menangis keras. Suaranya pecah di udara malam. Rina yang masih lemah setelah berdoa hanya bisa menatap dengan air mata jatuh tanpa henti. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Hingga akhirnya dada Rudi naik turun pelan. Ia batuk keras, menghirup udara seperti orang yang baru saja tenggelam. "Ton, aku lihat tempat lain." Suaranya parau, hampir tak terdengar. "Gelap, banyak nisan, tapi bukan di sini. Ada salib besar."
Anton memandangnya dalam-dalam. Itu tanah kusir? Rudi tak menjawab, ia kembali pingsan. Tubuhnya lemah tak berdaya. Mereka bertiga menyeret tubuh Rudi keluar dari TPU Jeruk Purut. Ajaibnya, jalan yang tadi terasa berubah-ubah, kini lurus mengarah ke gerbang. Seolah setelah pendeta itu lenyap, kutukan makam pun mereda. Begitu keluar, udara Jakarta serasa berbeda, dingin tapi nyata. Lampu jalan menyala redup, suara kendaraan jauh terdengar lagi. Dunia nyata kembali. Namun, trauma di dada mereka tidak mudah hilang. Beberapa hari kemudian, Rudi terbaring di rumah sakit. Dokter bilang ia mengalami syok berat. Seakan tubuhnya terpapar suhu sangat rendah. Anehnya, tidak ada luka fisik serius selain beberapa goresan. Tapi setiap malam ia berteriak dalam tidurnya, "Di mana makamku?" Suara itu menurut Ana yang menunggui sama persis dengan suara pendeta yang mereka dengar di kuburan. Rina semakin religius, tak pernah lepas dari doa. Ia percaya hanya doa yang menahan roh itu agar tidak sepenuhnya menguasai Rudi. Ana memilih diam. Trauma begitu mendalam hingga ia enggan lewat dekat makam, bahkan di siang hari. Sedangkan Anton, ia menyimpan beban paling besar. Di dalam sakunya ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia ambil. Kunci tua berkarat, seperti kunci makam. Ia yakin itu ditinggalkan oleh pendeta itu sebagai tanda. Setiap malam Jumat, kunci itu bergetar pelan di saku jaketnya.